misi, Rebana meminta mereka tidak pakai masker untuk main karena ada yang masih baru dan untuk mengkode gerakan itu nggak mungkin nggak kelihatan mulutnya, nggak mungkin teriak juga ya kan. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Boleh kasih senyum? Kayaknya kita rasanya memang secara manusia, Ibu Gembala rasa kok lama sekali kita nggak jumpa gitu ya. Nah sekali jumpa ayo dong semangat, amin. Ayo dong saling sapa, senyum, kasih karena kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Jangan menjadi gereja yang saling cuek. Jangan menjadi gereja yang cuek-cuekan, gak boleh. Karena kita satu keluarga, gak enak saudara di rumah itu. Kalau dalam keluarga terus satu diam-diaman, itu gak enak sama sekali ya kan. Sama di gereja juga keluarga Allah, bahkan lebih dari itu, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Dan kita harus mengatakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan, waktu kami doa pagi tadi, Tuhan mengingatkan saya untuk disampaikan kepada jemaat yang mengikuti doa, kepada kita semua bahwa belajarlah mengucap syukur karena kita masih hidup sampai hari ini. Amin. Ya saudara, ada satu kesaksian saudara beberapa hari yang lalu di Tuhan mengingatkan saya bahwa kadang-kala kita lupa mengucap syukur. Kita pikir kalau kita bisa bangun pagi, itu biasa kok. Tidak biasa saudara. Ada orang yang cuma sebentar disuruh kerja apa langsung tiba-tiba langsung meninggal. Saudara, ini menunjukkan kepada kita betapa kalau Tuhan masih kasih kita nafas, itu berkat yang luar biasa. Kalau belum punya uang sampai hari ini, nggak apa-apa. Kalau kita sudah dapat nafas pun itu luar biasa, amin. Kalau belum ada proyek-proyek yang baru, nggak jadi masalah. Kalau kita masih bisa bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau beli oksigen berapa banyak, berapa mahal saudara. Ya, tetapi kita bersyukur semua gratis Tuhan berikan. Oleh karena itu dengan apa kita membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Pujilah Dia dengan segenap jiwa kita. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita hormati Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita. Dengan satu pujian yang katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Haleluya. Kami percaya Engkau kekuatan kami Roh Kudus. Oh, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu lagi dari awal. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari semua bangkit berdiri, katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur Allah. menyanyi dengan indah, haleluya. Simfoni indah Di hadapan Tuhan, katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus nama. katakan kudus, 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 Yuk, nyanyi dengan indah, nyanyi dengan indah di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, haleluya. ku beri Syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, sekali lagi katakan Yesus namanya. oh dengan segenap hatimu, kudus, 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 Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Dia Allah yang kudus. Dia melayakkan saya dan saudara untuk menghampirinya. Haleluya. Simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, Yesus namanya, katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, Yesus sekali lagi, nama, nama yang beri menang, haleluya, nama yang beri menang, Yesus namanya. berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami diselamatkan, karena kasih-Mu kami diangkat menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk menghampiri Engkau Allah yang kudus. Siapakah kami manusia ya Tuhan? Kami terbatas, kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan. Tetapi karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, Engkau melihat dan menjadikan kami benar. Terima kasih banyak Tuhan. Ajar kami untuk tetap menghormati Engkau, menghargai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai,
kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Hadirat Tuhan kami nikmati. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami semua menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya segala pekerjaan iblis sudah dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pujian ini selalu terus terngiang-ngiang, bahkan terus bernyanyi di dalam hati saya. Bahkan ketika saya ngobrol dengan Bapak Gembala di kamar depan, di satu perkataan yang mengatakan bahwa bahkan seluruh pengabdianku tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan. Kadangkala saya katakan, Tuhan, saya terlalu bekerja keras. Saya banyak bekerja keras bagi Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu bahwa saya bekerja keras bagi Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menyadarkan saya bahwa sekalipun kamu bekerja keras, tidak bisa membalas, tidak bisa sebanding dengan kasih Tuhan. Amin. Sekalipun engkau bagiku, sungguh indah. Mari berikan pujian lagu suara yang indah di hadapan Tuhan. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin, haleluya. tak Selami bagiku, sungguh indah. Bait yang kedua, katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin, haleluya. dan berharga. Oh, mari semua bangkit berdiri. Sungguh besar, amin, haleluya. Haleluya. Bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti, katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. tak terselami bagiku, sungguh indah, haleluya. Sungguh indah. Haleluya, 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 haleluya. Tetap tinggal berdiri, Dia Allah yang baik, amin. Haleluya. Dia selalu memikirkan yang terindah bagi saya dan saudara. Kadang di balik penderitaan ada sesuatu yang terindah yang Tuhan akan buat dalam hidup saya dan saudara, amin. Karena Dia hanya memikirkan yang terindah bagi saya dan saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yes, haleluya. Oh, kita mau tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita, haleluya. Karena Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tanganmu, haleluya. Tepuk tangannya, haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, angkat tanganmu. ku mau selalu Tangannya. bersyukur. Angkat tangannya, Sebab cintamu ya, padaku haleluya. Berubah hatiku percaya, walau
bergoncang, amin. gunung beranjak, Roh Kudus, pun kasih setiamu tak berhina. Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu Tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. 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 Kita tinggal berdiri, jemaat tinggal. Jemaat tinggal, ada sedikit kebenaran yang saya mau ajarkan. Worship leader yang di depan itu adalah worship leader. Leader berarti pemimpin, pemimpin pujian. Jadi kalau worship leader bilang angkat tangan, namanya aja pemimpin, saudara. Kalau saudara tak angkat tangan, berarti saudara tidak mengikuti pemimpin. Nah itu biasanya Tuhan kadang nggak hadir, saudara. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan, keserasian dan ketundukan. Oleh karena itu mari saudara, perhatikan, dengar. Kalau nggak kedengaran ya nggak jadi masalah, bukan dosanya ya saudara ya. Oke, tapi kalau saudara dengar, lakukan. Ya saudara, mari tetap tinggal berdiri dan semangat semuanya. Haleluya. Coba belajar dulu jemaat tinggal, lambaikan tangannya, lambaikan tangannya. Ya, ya, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Amin. tak pernah ku ragu Akan kesetiaan Kau pegang hidupku, hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh haleluya. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya selamanya. Ya, hey. hanya kau Lambaikan Tuhan tangannya, lambaikan tangannya. Ikut saudara, ikut. Kuasa yes. Mana? Belum ada yang lambaikan tangan. Ya. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yuk tepuk tangan semuanya, tepuk tangan semuanya. Ya. Oh. Yes. 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 Oh. Amin. Tak pernah ku ragu. tak pernah ku ragu Akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh haleluya. Yesus kau. Yuk tunjuk sama-sama, tunjuk sama-sama. Percaya. Gimana tangannya? Ya. Yes. hanya Apa kau kata? Tuhan Yes. sumber kekuatan. Haleluya. Tercurah itu Senantiasa denganmu Tuhan. bukan berjalan Jalan bersama Tuhan, amin. Kemuliaan. sampai kemuliaan. Haleluya. Hanya
Puji Tuhan, memang begitu tuh saudara ya. Kalau belum keringat, belum itu saudara, amin. Yesus aja bukan cuma keringat, darah untuk saya dan saudara. Haleluya. Oh Tuhan Yesus baik. Oh Yesus baik. Haleluya. Oh Yesus baik. Apa yang kita lakukan tidak sebanding saudara. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Ini mungkin lagu baru atau mungkin yang sering saudara dengar. Kita ikuti ya lewat LCD. Mohon kerjasama dengan LCD. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Lagi dari awal, katakan pujian ini dengan penghayatan, dengan iman kepada Tuhan. Ku hidup. Mari taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan saya mau belajar percaya Tuhan. Walaupun ternyata belajar percaya itu tidak mudah saudara. Kadangkala waktu kita sudah percaya tapi apa yang kita percaya belum terjadi. Nah itu banyak yang menggoyang iman saudara. Tapi kita belajar percaya. Ku tidak akan. Amin. Mana tangannya taruh di dada saudara. Ini meyakinkan kita. Kita tidak akan menyerah Tuhan. Seluruh, oh Tuhan, oh Tuhan, ada dalam. Oh Tuhan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Saudara, kalau ada kata sepakat, yuk kita akan lakukan ekspresinya. Tangan saudara, tangan kita angkat seperti ini saudara. Saat kata sepakat nanti saudara, kita angkat dengan iman, menunjukkan kesepakatan iman kita dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa Dia akan melakukan hal luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Ya mungkin selama ini jarang kita lihat mujizat-mujizat. Jarang kita lihat pertolongan Tuhan di saat genting. Di saat kita sakit. Ya saudara, mari saudara. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Tetap angkat saudara, tetap angkat. Tetap angkat. Tetap angkat. Kemenangan dariku. Aku punya Tuhan, tetap angkat tangannya sepakat
telah berjanji. Haleluya. Haleluya. Ramatakaya, Ramatakaya. Oh Yesus, sepakat percaya. Oh Holy Spirit, ku terima sekarang. Jemaat saja, masih keyboard saja. Katakan, ku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan. Yakinkan kami, yakinkan kami. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Jesus. Kita buka tangan kita. Katakan dengan iman, buka tangannya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Yes. Kemenangan. Sekali lagi. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Katakan dengan iman. Kemenangan. Terima, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya coba menyanyi dengan menghayati. Punya pengharapan. Oh Tuhan, ya ramasikin hamas. Tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, masih setengah suara katakan. Aku, oh Tuhan, masih punya. Engkau tidak sendiri, saudara. Saya dan saudara tidak sendiri. Kita berjuang tidak sendiri. Oh Tuhan, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, sama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Haleluya, Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. amin. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Haleluya, haleluya. Tuhanku, Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. kekuatanku, Yesus. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, kau besertaku. Oh,
Berapa banyak engkau sementara bergumul untuk ada sesuatu yang sampai sekarang Tuhan belum jawab. Bolehkah engkau mengangkat dua tanganmu tinggi-tinggi dengan lembut, katakan, aku masih punya Tuhan. Engkau masih punya pengharapan. Yes. Aku tetap beriman, Tuhan. Orang-orang lain boleh meninggalkan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Sekali lagi jemaat saja katakan, aku dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Yes. Engkau masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Roh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat bagi kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi kami. Di tengah-tengah kesusahan Engkau sanggup memberkati umat-umat-Mu yang berharap sungguh kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau, waktu Engkau hadir itu cukup bagi kami. Waktu Engkau hadir, Engkau akan membereskan persoalan kami. Waktu Engkau hadir ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami duduk dengan tenang untuk dengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Oke. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan pengumuman, mengingatkan, karena memang program sudah di-share di masing-masing, tetapi saya akan mengingatkan untuk sepanjang minggu ini, kita ada dalam kegiatan family, ya, doa keluarga. Doa keluarga itu nanti saya akan mengirimkan renungan, apa yang akan kita renungkan di setiap keluarga yang akan mengadakan doa familia. Tetapi ini saudara, doanya itu setiap hari, ya. Karena kemarin kita sudah membangun itu ganti-gantian, ya kan? Tapi untuk sepanjang minggu ini akan setiap hari kita akan ada doa. Jadi ini program bukan hanya sebagai sebatas program, tetapi biarlah Jemaat Eagle akan menjadi sebuah gaya hidup, menjadi kebiasaan untuk tetap ada family altar atau family ada doa keluarga di rumah saudara masing-masing, ya. Jadi tanggung jawab di sini adalah Bapak keluarga sebagai imam bersama dengan ibu, mama untuk
membimbing satu keluarganya untuk berdoa. Kalau yang masih sendiri ya sendiri seperti itu ya. Bimbing anaknya atau dia diri sendiri untuk berdoa. Ya, jadi itu akan dibangun setiap saat. Jadi bukan hanya karena program, kemarin kita sudah melatih ganti-gantian. Sekarang dan seterusnya kita akan melatih diri untuk konsisten. Amin. Konsisten, karena kita hubungan sama Tuhan kan bukan karena jadwal ya. Kita setiap hari seperti mungkin Ibu Okta kemarin dalam pemuritan bilang ya, yang seperti yang Ibu Xiocing tangkap. Kalau Tuhan yang buat hari ini dia tolong kita, besok dia lupa tolong kita gitu ya. Atau satu minggu ini dia nggak tolong kita, dia moodnya lagi nggak nolong kita, kan bahaya juga gitu ya. Ya. Oleh karena itu kita nggak boleh jadi orang Kristen atau anak Tuhan, murid Tuhan yang mut-mutan ya. Jadi kita membangun kekonsistenan, konsisten itu artinya teratur. Ya, jadi sepanjang minggu ini dan seterusnya kita akan melatih diri, mengajak keluarga sesuai jamnya, sesuai dengan kesepakatan keluarga masing-masing untuk bisa ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa ya. Untuk nanti kalau itu saya akan kirim sharing firman Tuhan dalam bentuk renungan, bukan seperti yang lalu dalam bentuk pelajaran ya. Kalau yang lalu dalam bentuk pelajaran, tapi ini dalam bentuk renungan supaya kita punya landasan firman di saat kita bangun family altar ya. Nah, kemudian nanti kami akan adakan janjian, kemarin sudah dengan keluarga Pak Amai kita mulai dari Simpang Lagoy, kami akan mengadakan pemuritan pembinaan dasar iman. Jadi kita akan kembali untuk mengecek keselamatan dasar kekristenan kita. Jadi kemarin sudah di keluarga Pak Amai, nanti kita akan ada langsung menghubungi yang bersangkutan untuk janjian ya. Kalau bisa kita langsung pergi seperti itu. Dan sekedar diketahui oleh seluruh jemaat, bantu kami dalam doa karena dalam waktu-waktu dekat ini kami berdua Bapak Gembala, Ibu Gembala sedang akan memasuki ujian proposal tesis dan itu yang juga membuat kami sangat sibuk, tetapi saya harus berusaha membagi waktu, kami harus membagi waktu dengan maksimal sebagai seorang Ibu Gembala, Bapak Gembala, mahasiswa S2, dosen gitu ya. Dan kami sedang menyusun proposal tesis dan bantu kami dalam doa supaya Tuhan menolong kami. Makanya Bu Gem slow respon ya saudara. Tapi kalau saudara hubungi pribadi pasti Bu Gem balas ya. Puji Tuhan, saya percaya jemaat akan memaklumi karena tidak akan selalu kami seperti itu ya. Kadang-kadang saja, kalaupun Tuhan masih kehendaki kami akan sekolah ke depan, itu pun nanti ke depan gitu ya. Dan berikan kami waktu untuk kami bisa menyusun tesis karena ini banyak saudara ya yang kami harus selesaikan supaya kami bisa lulus di tahun ini. Tuhan tolong supaya apa yang kami terima juga jadi berkat bagi seluruh jemaat Eagle. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, sebelum kita dengar firman ada laporan keuangan sound system, tolong. Ya, saudara bisa baca di sini laporan dana sound system kita yang sudah terkumpul dan sudah kita setor ke teman saya yang panjar duluan. Saya panggil dia Koko karena kami seperti sudah keluarga ya. Ini yang sudah terkumpul dan sekian. Doakan supaya pelunasan sound system kita Tuhan memberkati. Ya, baik. Boleh tampilkan PowerPoint saya. Hari ini kita akan bicara tentang saya adalah hamba. Coba tanya kiri kananmu, tunjuk dia. Kamu siapa? Tanya. Hamba bukan. Saya adalah hamba. Atau ngomong doang. Ah, lu mah bukan hamba, lu bos. Atau lu, lawan dari hamba itu kan bos. Hamba itu biasa rendah hati. Kalau bos kan main perintah. Hamba dia bekerja. Dia melayani loh hamba. Amin. Ya, dia melayani. Nanti kita akan belajar. Nah, sebelum saya lanjut, saudara saya ingat bulan depan kan bulan Mei. Kita rencana mau retreat. Tadi Bu Gem lupa untuk umumkan. Jadi saudara-saudara, saya berdoa supaya retreat ini bisa terlaksana. Amin. Saya minta ini siapa nih yang Pak Asun kah atau siapa yang hubungi penginapan di mana.
Kalau misalnya ada jemaat-jemaat yang kurang mampu, saya percaya kalau saudara beritahu kepada gembala, gembala akan sampaikan kepada orang yang mampu, pasti orang yang mampu bantu, betul? Amin. Kita sama-sama loh, satu keluarga, ya, satu keluarga. Ada orang di Medan saya posting, dia WA saya, dia lihat di Facebook saya, dia inbox saya, Pak kami lagi membutuhkan tanah untuk bangun gereja. Saya transfer uang untuk dia. Dia kasih tunjuk surat-suratnya di GPDI, di Medan, saya transfer, saya nggak kenal. Tetapi saya merasa bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah Tuhan punya dan kita sepenanggungan. Amin. Itu yang jauh, apalagi kita yang sama-sama di gedung. Amin. Jadi mari saudara berdoa untuk acara retreat kita. Saya serahkan sama Pak Asun, sama Pak Esu ini ya. Yang mau cari penginapannya di mana yang terjangkau dan bisa ibadah. Bisa ibadah di situ. Tuhan Yesus memberkati. Baik, siap untuk dengarkan firman? Amin. Sudah tanya, kamu siapa? Hamba atau bos? Sudah? Bos. Mari kita sama-sama. Oke. Saudara pernah lihat ini di satu iklan? Mbah Marijan. Matinya waktu gunung Merapi meletus, dia katanya penjaganya. Jadi akhirnya dia mati juga karena hawa panas itu ya, abu panas, mati di situ. Dia ini seorang abdi dalam keraton. Saya pernah sampaikan, abdi dalam keraton itu maksudnya orang-orang yang melayani di keraton Yogyakarta. Dan banyak orang Jawa suka melayani di keraton. Padahal gajinya saudara tahu, ini abdi dalam keraton Jogja. Gajinya itu abdi dalam itu 7.500 sampai 15.000 per bulan. Ya, dibayar per 3 bulan saudara. Jadi 7.500 sampai 15.000 per bulan. Dibayar itu 3 bulan sekali. Tapi tahu enggak saudara? Kalau saudara searching di Google, saudara searching tentang abdi dalam keraton Jogja, yang ngantri itu ribuan. Bahkan yang menarik adalah ada seorang pejabat tinggi negara. Zaman SBY ini adalah Jaksa Agung kalau enggak salah. Jaksa Agung atau apa namanya, Hendrawan Suparji. Dia bilang begini, orang tanya, kok Bapak ini sudah pernah menjabat satu jabatan yang tinggi, kok mau mendaftar jadi abdi dalam keraton? Dia menjawab begini, menjadi abdi dalam atau melayani sultan adalah suatu kehormatan dan kebanggaan. Bagi mereka melayani sultan adalah satu kebanggaan. Halo jemaat Eagle, Anda dan saya bukan melayani manusia, melayani Tuhan. Amin. Anda disebut hamba Tuhan loh. Amin. Kita ini disebut anak-anak Tuhan, disebut hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau manusia aja pejabat, dia mau tinggalkan jabatannya. Dia mau melayani sultan karena bagi dia kebanggaan seorang pejabat. Siapa you, siapa I gitu loh. Siapa kita sampai kita nggak mau melayani Tuhan. Nggak mau kita, padahal kita sudah dikasih tahu oleh Alkitab, kita ini adalah hamba. Tunjuk kiri kananmu, kamu hamba. Amin. Ingat baik-baik, bilang kamu itu hamba. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk belajar. Wow, terlalu tinggi ya. Ini karena kemarin ada kerusakan, jadi kita coba perbaiki rupanya. Ini saya tulis di sini konsep kehambaan dalam PB. Konsep kehambaan dalam PB. PB itu perjanjian baru. Sama-sama bilang perjanjian baru. Oke, jadi konsep kehambaan dalam PB. Saya belajar ada 7. Nanti kalau Tuhan izinkan kita akan belajar satu persatu. Tapi hari ini cuma satu aja. Yang kita tahu, yang kita banyak dengar hanya yang satu ini. Doulos. Sama-sama bilang, doulos. Ya, kebanyakan orang cuma tahu hamba itu adalah doulos. Mari kita buka Roma 6 ayat 19 ya. Sejak diperbaiki agak buram rupanya. Yuk mari kita baca sama-sama Roma 6 ayat 19. Sama-sama bangkit berdiri untuk ayat yang pertama yuk. Kita kerja sama yang baik ya. 1, 2, iya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Ya, dia katakan di sini demikian kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba. Hamba di sini doulos. Kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu Yesus berkata dalam Yohanes, akulah kebenaran. Berarti kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Sebagai hamba Tuhan, Anda dan saya adalah hamba Tuhan dan tidak punya hak atas hidup kita. Amin. Nah, oke, sekarang kita lihat arti doulos itu. Artinya, doulos itu artinya budak, ya. Budak yang tidak punya hak atas seluruh hidupnya. Ini kata doulos. Ketika Tuhan bilang kamu harus jadi hamba kebenaran, maka kamu nggak punya hak atas hidupmu, tapi Tuhan yang punya hak atas hidupmu. Katakan amin. Kalau Tuhan mau ambil, seperti teman saya itu yang tadi Bu Gem ceritakan di awal, anaknya angkat jemuran, ternyata di lantai 3 jemurannya itu dari besi, waktu diangkat begini kena itu tegangan tinggi yang 3 kabel PLN langsung meninggal. Saudara, saya percaya begitu sedih ayah ibunya, saudara. Tetapi yang perlu kita catat, kita nggak punya hak atas hidup kita. Tuhan yang punya hak. Kalau dia mau panggil siapapun nggak boleh komplain. Amin. Kalau dia mau angkat kita siapapun nggak bisa tahan. 1000 tangan boleh menarik engkau turun, tapi 1 tangan Tuhan mengangkat engkau, tidak akan bisa orang menurunkan engkau. Katakan amin. Nah, saudara, kita itu hamba Tuhan, katanya hamba, nggak punya hak atas hidup kita loh. Coba bilang kiri kananmu, kamu nggak punya hak atas hidupmu. Tapi Tuhan punya hak atas engkau. Amin. Apalagi pekerjaan hidupmu aja engkau nggak punya hak, Tuhan punya hak atas hidupmu. Apalagi pekerjaan, pekerjaanmu itu adalah kepercayaan Tuhan. Amin. Kita bukan pemilik. We are not owner, but we are pengelola. Kita pengelola, bukan pemilik. Amin. Yang punya itu Tuhan. Itu sebabnya arti doulos ini artinya budak yang tidak punya hak atas seluruh hidupnya. Doulos. Oke, sekarang. Apa ini? Beberapa ayat tentang doulos dan penggunaannya. Beberapa ayat tentang doulos dan penggunaannya ya. Itu. Karena dia tembak ke atas ini. Beberapa ayat tentang doulos dan penggunaannya. Yang pertama Matius 8 ayat 9. Matius 8 ayat 9. Yuk sama-sama baca di depan yuk. 1, 2, 3. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang pertama di kondisi alami, maksudnya kondisi dunia real, kondisi dunia nyata, kata doulos itu yang dipakai di sini di dalam Matius 8 ayat 9 antara hubungan antara komandan dan prajurit dalam dunia kemiliteran. Saudara lihat, biar ada seorang muda, tapi kalau dia punya pangkat jenderal, maka yang tua tetap siap dan. Betul? Kepolisian juga begitu. Biar dia masih muda, teman saya masih muda, umuran saya. Tapi ada orang-orang yang sudah 50-an, kalau dia ketemu, siap dan. Itu kata itu yang dipakai. Dia bilang, aku seorang prajurit, pergi. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, doulos, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakan. Jadi kata doulos itu dalam dunia nyata, hubungan antara komandan dan prajurit.
dalam dunia nyata. Yang pertama. Yang kedua, dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan. Saudara, sebagai tuan atau bos dan hamba dalam pekerjaan. Baca Efesus 6 ayat 5. Baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Di ayat lain bilang, hai hamba-hamba, taatilah kepada tuanmu yang bengis. Meskipun dia jahat, Tuhan suruh engkau taati. Dalam dunia real, dunia nyata, kata Dulos itu, hubungan antara bos dan hamba. Tapi saya berdoa, bos-bos di Eagle adalah bos-bos yang rendah hati. Katakan amin. Amin. Bos-bos yang rendah hati. Nanti kita akan belajar ya, saudara. Jadi, kata Dulos ini, dalam dunia nyata, hubungan antara komandan dan prajurit, kemudian hubungan antara bos dan hamba. Sekarang, di dalam pelayanan, sebagai pelayanan yang untuk Tuhan, ya, sebagai pelayan untuk Tuhan maksudnya situ. Perlu memiliki etika moral, Dulos itu. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 16. 2-3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kenapa disuruh hidup sebagai hamba Allah? Supaya kita, waktu kita menjadi hamba Allah, tadi ayat-ayat pertama tadi, kita nggak punya hak atas hidup kita. Maka kita akan melakukan etika-etika kerajaan sorga. Kita sebagai hamba Allah, kita percaya, kita punya kewarganegaraan sorga, maka kita akan berperilaku seperti perilaku kerajaan sorga. Katakan amin. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dibilang, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ingat, waktu engkau menyebutnya engkau hamba Allah, maka engkau gak punya hak atas hidupmu. Selalu Pak Gem berdoa tiap pagi, Tuhan ajari kami melakukan apa yang engkau mau, bukan apa yang kami mau. Tuhan ajari jemaat Eagle untuk melakukan apa yang engkau mau, bukan apa yang kami mau. Amin. Apa yang engkau mau belum tentu Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau engkau kerjakan, pasti hasilnya indah. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oke, saya minta saudara Niko, apakah saya hamba yang baik atau hamba yang jahat sekarang? Mari kita membaca di dalam Matius 25. Saya tidak muat di PowerPoint, jadi tolong ke Easy Worship. Matius 25 ayat 14 mulai sampai ayat 30. Mari kita ke sana. Cepat-cepat operator, Matius 25. Ayat yang ke 14 mulai ya. 14. Apakah saudara kita ini hamba yang baik atau hamba yang jahat? Ayat 14 mulai. Mari kita baca. 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, perhatikan, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba dia 5 talenta, katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai Tuhan, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia
full tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah hamba yang kejam, yang menuai di tempat di mana yang tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Perhatikan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Kita kembali ke materi PowerPoint saya. Kita cek. Saudara kita ini adalah hamba yang baik atau hamba yang jahat. Hamba yang baik atau hamba yang jahat. Waktu saya belajar ini, saya menangis di tempat ini sepanjang malam dari tadi malam. Saya menangis, Tuhan. Seringkali kita jadi hamba yang jahat tanpa kita sadari. Mari kita belajar loh saudara. Perhatikan baik-baik tentang konsep kehambaan yang kita belajar dalam Matius 25 ini. Kita perhatikan kriteria hamba yang baik. Yang pertama, kriteria hamba yang baik yang pertama. Baca sama-sama 2, 3. Memiliki mentalitas kesegeraan atau siap laksanakan, cepat dan tidak menunda-nunda. Perhatikan. Hamba yang baik ini yang diberi oleh tuannya 5 talenta. Setelah dia diberi 5 talenta itu, dia Alkitab bilang segera pergilah. Hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Segera pergi. Lalu dijelaskan di ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 2 hamba ini dicap oleh tuannya hamba yang baik dan setia. Ya kan? Hamba yang baik. Kenapa dia disebut baik? Hamba yang baik itu kriterianya 1. Memiliki mentalitas kesegeraan. Saya mau sampaikan jemaat Tuhan. Kalau ada pesan-pesan Tuhan untuk melakukan, untuk melayani sesuatu. Jangan tunggu-tunggu. Seringkali kita tunggu-tunggu bukan? Talenta itu berbicara tentang kemampuan kita. Saya kasih gambaran begini dulu. Mungkin saudara, suara saudara nggak bagus untuk melayani. Saudara nggak akan kita paksakan untuk melayani singer. Tapi saudara mungkin punya kekuatan, punya uang. Dan Tuhan suruh engkau melayani dengan keuangan itu. Kalau Tuhan bicara dengan tunggu-tunggu. Oke? Apalagi? Di sini banyak bapak-bapak yang usahanya tentang properti, pembangunan. Itu talenta saudara. Tuhan itu akan memberkati saudara sesuai dengan kapasitas saudara, sesuai dengan kemampuan saudara. Enggak mungkin yang saya menyuruh, Pak Julianto, tolong dong, kita punya pintu rusak, tolong dong. Enggak mungkin, karena kapasitasnya bukan di situ. Kalau jual beli rumah kapasitasnya di situ. Tapi kapasitasnya siapa? Pak Asun di situ, yang biasa tangani itu. Nah saya mau kasih tahu, kalau Tuhan sudah berbicara, lakukan dari hal yang kecil, jangan tunda-tunda. Hamba yang jahat itu, dia tunda-tunda, makanya dibilang jahat. Hamba yang baik itu harus segera melakukan. Seringkali kita, Tuhan sudah sampaikan, kita tunda-tunda. Sampai di sini saudara ngerti ya? Kriteria hamba yang baik itu segera. Amin. Saya beberapa hari lalu Tuhan kasih taruh hati. Wajah beberapa jemaat muncul. Lalu saya bilang sama Bugem, telepon kita pergi ke rumahnya. Saya nggak mau lama-lama. Hamba itu dengar suara Tuhan. Segera, katakan segera. Segera lakukan.
dia baik, dia segera. Anak-anak muda, kalau dengar suara Tuhan, kalau dengar firman Tuhan, jangan tunggu-tunggu. Mai tendem tu, le si tendem tu, Alkitab bilang le hamba yang jahat. Kalau disuruh bertobat, bertobat hari ini, jangan tunda-tunda. Amin. Hamba yang jahat itu, dia nggak segera melakukan. Hamba yang baik, dia punya kriteria, segera. Yang kedua, kriteria hamba yang baik. Memiliki kebaikan hati. Katakan amin. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan, perhatikan ya, simpan ini, baik dan setia. Nanti saya mau bahas juga di situ. Yang kedua, kriteria seorang hamba yang baik itu ya dia punya kebaikan hati. Amin. Kebaikan hati itu melakukan, Bugem ada posting, jangan baik ketika pengen sesuatu. Tapi hiduplah dengan kebaikan, memang gaya hidupmu baik. Amin. Baikin seseorang meskipun kita perlu ataupun tidak, tetap baik. Itu hamba yang baik hati. Katakan amin. Ada orang kan baik-baik, pura-pura baik karena ada maunya. Tapi kita harus baik meskipun kita tidak punya kepentingan kepadanya. Amin. Yang ketiga, hamba yang kriteria hamba yang baik adalah memiliki kesetiaan. Mari kita baca Matius 25 ayat 21. Sama-sama, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara apa? Saya mau bilang sama saudara, sampai sekarang saya masih nyapu dan pel. Dan saya masih cuci baju. Kadangkala ada tumpukan baju di depan mesin cuci. Baju Komeka, baju Anti, baju Okta, baju Via. Saya cuciin. Tuhan mau memberkati engkau hal yang besar ketika Tuhan nilai engkau bertanggung jawab dari hal yang kecil. Anak-anak muda dengar baik. Dengar baik. Anak-anak muda dengar baik. Saudari Owin, Lucky, Winky, saya selalu ajar. Mulai melayani nyapu gereja, jangan lihat kecil. Kalau engkau bertanggung jawab dari hal yang kecil, Tuhan mau kasih yang besar. Mulai gulung ini kabel pelan-pelan. Nanti Tuhan akan kasih engkau proyek besar. Kita bilang hamba tapi mau yang besar. Sementara Tuhan kasih hal yang kecil, kita gak bertanggung jawab. Tolong dong sapu gereja, saya bos. Tolong dong, ini kita lagi perjamuan kasih, ada angkat nasi apa? Oh, enggak usah Bude aja, orang lain aja. Hey, mulai melakukan hal-hal yang kecil. Pak Tim kadang-kala saya telepon, Pak Tim, tolong dong sambung kabel. Dia lakukan, saya enggak angkat. Tapi ayo dari hal yang kecil. Jangan harap sesuatu yang besar dulu kalau engkau belum bertanggung jawab dari hal yang kecil. Saya bilang sama Via begini, kamu mau jadi hamba Tuhan. Kamu harus beresin dulu ini halaman kamu sapu. Kamar mandi kamu cuci. Kadang dia nggak sempat, saya yang cuciin. Mulai dari hal yang kecil bertanggung jawab, saudara akan dapat perkara yang besar. Amin. Kalau saudara di rumah aja harapin istrimu udah susah, sudah sakit, piring numpuk begitu, nggak ada pembantu, engkau nggak mau cuci, kasihan Pak. Engkau ingin sesuatu yang besar, hal yang kecil aja nggak bertanggung jawab. Wah, hari ini Pak Gem ngomongnya agak gimana gitu. Tapi saya belajar. Saya sampaikan kepada saudara. Saya khotbahkan ini karena saya melakukan. Amin. Saya melakukan. Karena saya tahu. Hamba yang baik itu. Dia memiliki kesetiaan. Setia dalam pekerjaan. Meskipun dia diberikan tanggung jawab yang kecil. Karena kalau dia setia dari yang kecil, dia akan dipercayakan hal-hal yang besar. Amin. Kita yang kecil aja gak bisa dikerjakan. Di gereja kita minta tolong, yang kecil gak bisa dikerjakan. Mana mungkin Tuhan mau kasih perkara yang besar. Mulai setia melakukan hal yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Katakan amin. Yang keempat. Memiliki tanggung jawab penuh dalam pelayanan pekerjaan mulai dari hal-hal yang kecil. Ini saya sudah bahas tadi. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan
setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang saudara nggak akan punya tanggung jawab besar kalau engkau tidak memulai dari yang kecil. Maksud saya, saudara nggak akan Tuhan kasih tanggung jawab besar kalau yang kecil saja pun kau nggak bertanggung jawab. Gembala saya almarhum dia pernah bilang begini waktu saya praktek di Lipo Cikarang. Kamu mau jadi hamba Tuhan, itu WC sendiri, WC umum itu aja kamu dibawa di ruko itu kamu nggak pernah bersihin. Gimana kamu mau dapat sesuatu yang besar, Nal? Kalimatnya itu menusuk hati saya. Sehingga setiap 1 minggu 3 kali saya cuci itu WC. Lalu dia ada akuarium kecil. Ini sengaja, saya pikir dia sengaja tapi dia lagi latih mental saya waktu itu. Akuarium kecil, pelihara ikan koi 2 ekor. Kecil, ikan koinya kecil akuariumnya. Ditaruh di atas lemari 2 meteran. Saudara bayangin gak masuk otak gak? 2 meteran, jadi saya tuh walaupun kecil mau bersihinnya disuruh bersihin setiap hari. Bayangin, tiap pagi dia telepon, Donald kamu bersihin ya itu akuarium. Saya bersihin 1 kali gak bersih, ada 2 hari saya gak bersih. Jadi airnya sudah keruh. Dia khotbahin begini. Bagaimana kamu mau mendapatkan satu tanggung jawab yang besar? Akuarium yang kecil aja kamu gak bisa bertanggung jawab. Saya nangis loh saudara. Dan akhirnya saya tahu, dia sementara latih saya. Walaupun 2 meter saya angkat, turunin, bersihin, itu cuma 1 bulan. Dia lihat setelah 1 bulan, oh Donald sudah berhasil, baru dia turunin. Kamu turunin aja akuariumnya di bawah, nggak usah dibersihin. Akhirnya kita pergi camping, pergi ke satu tempat, gitu 3 hari nggak kasih makan, mati. Dalam hati saya, puji Tuhan. Dia bilang udah angkat aja, nggak usah pelihara lagi. Dia cuma latih saya selama 1 bulan. Kamu mulai, dia kalimatnya begitu, kamu mulai hal yang kecil, kamu nggak bisa bertanggung jawab. Gimana kamu mau dapat sesuatu yang besar? Anak-anak muda belajar untuk hal-hal yang kecil. Ketika ayah ibumu suruh sesuatu yang kecil lakukan, nyapu, lakukan. Amin. Saudara akan dapat sesuatu yang besar. Bertanggung jawablah saudara. Dari hal-hal yang kecil, kelihatannya kecil. Dalam pelayanan di gereja, di rumah, bertanggung jawab. Para kuli-kuli ya, karyawan-karyawan bertanggung jawab. Dalam pekerjaan. Jangan ada bos kita kelihatan rajin. No, lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Lakukan bertanggung jawab. Oke, sekarang kriteria hamba yang jahat. Ya memang jahat. Yuk kita baca dulu ayatnya. Ayat 26. Yuk kita baca. 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan kalau di atas tadi, hai kamu hamba yang baik dan setia. Harusnya kalau kan baik lawannya jahat. Harusnya kalau setia lawannya apa? Tidak setia. Iya kan? Tapi kenapa Tuhan bilang hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat malas dia bude. Kontroversi ya, kontras ya. Harusnya di sini kalau dia pakai baik dan setia, di sini jahat dan tidak setia. Tapi dia pakai kata malas, saudara. Perhatikan. Yang pertama, kriteria seorang hamba yang jahat adalah jahat dan malas. Kontras ya. Ia jahat kenapa? Kenapa? Karena ia menuduh tuannya manusia kejam. Saudara bisa baca di ayat 24. Aku tahu waktu tuannya datang, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang ini diambil. Yang menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Tuannya marah. Karena engkau tidak mengembangkan talenta itu sehingga aku tidak mendapatkan sesuatu, Tuannya marah. Saudara, saya mau beritahu kenapa ia jahat. Saya catat di sini, perhatikan. Ia jahat karena ia menuduh tuannya manusia kejam. Ayat 24. Dengan lain kata hamba ini jahat dan malas. Karena dia tidak mau tuannya mendapat keuntungan. Dia berpikir begini, aku kerja pun gak ada guna. Yang untung tuan, yang untung bos, hati-hati karyawan. Kalau engkau ingin dipakai oleh Tuhan, ingin diberkati, kerjalah untuk Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu wakil Allah juga di dunia ini. Amin. Jangan berpikir aku kerja keras nanti Tuanku yang diberkati. Salah. Hamba ini jahat karena dia berpikir kalau aku kembangkan nanti Tuanku yang dapat untung. Jahat dia.
Akhirnya karena dia tidak mau hambanya dapat untung jadi malas. Kita lihat hamba yang baik. Definisi hamba yang baik ini dia. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Hamba yang baik. Saya harus mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Meskipun saya dirugikan. Yang penting Tuhanku diuntungkan. Katakan amin. Saya menangis saudara. Tuhan, seringkali kita ini hitung-hitungan dengan Tuhan. Mau kerjakan sesuatu kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Hamba yang baik itu saudara. Dia rela. Dirinya rugi karena dia tahu hidupnya itu. Dia dulos. Dia nggak ada hak atas hidupnya. Dia rela, dia rugi. Yang penting Tuhannya untung. Saudara-saudara melayani Tuhan, pemberian saudara itu memang kadang-kala kelihatannya kita rugi. Tuhan diuntungkan, tetapi saya mau beritahu, kalau Tuhan untung, maka engkau juga akan diperkaya olehnya. Amin. Saudara masih ingat kasus Palu gempa? Ada 24 jam setelah Palu gempa itu jaringan telepon dan listrik nggak bisa berfungsi. Besoknya Jokowi turun. Teman-teman saya di sana berikan kesaksian. Waktu Jokowi turun, dalam jangka waktu belasan jam dia perintahkan semua nyala lagi. Jokowi kerja enggak? Enggak. Dia cuma hadir di Palu, semua selesai. Tahu enggak saudara? Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, minta Tuhan hadir, menyanjung dia, meninggikan dia, memberikan waktumu kepada Tuhan. Dia hadir, maka dia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Tuhan hadir, dia akan menyelesaikan. Engkau melayani dia, kelihatannya sepertinya engkau rugi, tapi dia diuntungkan. Dan ketika dia diuntungkan, dia hadir dalam rumah tanggamu, maka dia akan menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga. Dia akan menyelesaikan setiap masalah finansial kita loh. Jangan jadi hamba yang jahat. Yang mulai berpikir nanti kalau aku kerja, Tuhan yang untung. No. Jadilah hamba yang baik. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Meskipun dia dirugikan. Amin. Dulos itu seperti itu. Dia nggak punya hak atas hidupnya. Haleluya. Nah, Tuhan menilai hamba, ya di sini saya catat nih. Tuhan menilai hamba yang baik dan setia. Penilaian Tuhan itu hamba yang baik dan setia. Saya temukan dalam kitab Habakuk 2 ayat 4. Yuk kita baca ini. Habakuk 2 ayat 4. Karena Tuhan menilai hamba yang baik dan setia. Sama-sama baca ayat 4. 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kata percaya dalam bahasa aslinya emunah. Emunah. Ya, kata emunah ini, kata percayanya. Emunah artinya ini, kesetiaan. Tuhan suruh orang benar. Siapa orang benar? Orang Kristen. Hamba, dulos, harus hidup dalam kesetiaan. Katakan amin. Saudara, Tuhan suruh kita setia melayani. Tuhan suruh engkau setia menyembah Tuhan. Tuhan suruh engkau setia mengerjakan dari hal-hal yang kecil. Setia baca Alkitab. Tuhan suruh loh. Hamba yang baik itu, kriterianya, dia setia melakukan apa yang Tuhan mau. Perhatikan. Ketegasan. Ini arti emunah ya. Ketegasan. Tegas terhadap apa? Tegas terhadap dosa. Amin. Jangan kompromi terhadap dosa. Harus tegas. Haleluya. Tegas saudara. Anak-anakmu engkau harus didik tegas. Masa kalau dia nggak les engkau marah? Tapi kalau dia nggak doa engkau nggak marah. Tegas. Harus berdoa. Amin. Saudara harus latih hidupmu. Kalau istrimu nggak berdoa, sampaikan dengan kasih. Kita perlu berdoa. Kalau istrimu jarang melayani, sampaikan dengan kasih, harus tegas. Ayolah kita melayani. Hamba yang baik itu tegas. Amin. Kepada hal-hal yang baik. Tegas dia kepada dosa, dia nggak mau. Lalu apa? Ketulusan. Hamba yang baik itu tulus, saudara. Emunah itu salah satu artinya tulus. Dia bukan cuma setia, dia tulus.
Kalau saudara memberikan sesuatu tuluslah, jangan diungkit-ungkit. Amin. Itu gereja itu kalau bawa uang bising. Itu Pak Pendeta itu kalau bawa uang yang boy ikai mobil enggak akan jadi, enggak ada mobil. Memberi enggak tulus. Saudara harus tulus, amin. Hamba yang jahat itu, dia enggak tulus. Saya berdoa, jemaat Tuhan, jemaat Eagle, hamba-hamba yang tulus. Amin. Lalu dia bilang, kokoh. Apa itu kokoh? Berdiri teguh, enggak tergoyahkan imannya. Kalau dia berjemaat di satu komunitas, dia mau setia, dia mau bertumbuh, berdiri kokoh di situ. Dia bertanggung jawab dengan program-program yang ada di gereja itu, kokoh dia berdiri. Kalau ada godaan-godaan dari luar, dia tetap kokoh. Dia tetap mempertahankan imannya, itu emunah. Amin. Lalu stabil. Apa sih stabil? Tadi waktu kita latihan, wirelessnya mati-mati lagi karena adaptornya nggak stabil. Ada signal, ntar mati, ada mati, nggak stabil. Saudara, kerohanian kita harus stabil. Jangan jadi orang Kristen hari ini baca Alkitab 1 minggu bolos. Nggak stabil. Hamba jahat loh itu. Karena Tuhan nilai hamba yang baik itu dari kesetiaan, dari emunah. Kalau engkau jadi orang Kristen nggak pernah baca Alkitab. Hari ini engkau baca, besok udah enggak. 1 minggu kemudian baru baca. Jahat loh. Enggak disebut setia. Yuk mulai baca Alkitab. Amin, stabil. Baru konsisten. Tadi Ibu Gembala bilang konsisten itu terus menerus. Doa paginya, saya enggak suruh saudara harus berdoa sama-sama kami di Jitsi. Tapi Jitsi itu setiap hari, setiap jam 5 itu hanya melatih buat saudara-saudara yang mungkin enggak pernah bangun. Di rumah-rumah saudara-saudara mulai latihlah. Ada satu bapak bilang begini, Pak Gemah. Wah kalau agak telat bangun, yang gitu tidur lagi yang enggak beston ya, enggak doa pagi, enggak ikut Jitsi, ayo maksiat. Nanti di toko saya maksiat. Tapi kalau saya jam 5 ikut Jitsi, wah lenceng. Tuhan kasih kekuatan loh saudara. Amin. Walaupun engkau kayaknya waktu tidurnya agak berkurang, konsisten saudara. Konsisten. Saya enggak suruh saudara ayo gabung terus sama-sama kami. Tapi kalau engkau mau melatih silakan. Tapi di rumahmu kalau engkau sudah terlatih, lakukan terus. Ini konsisten. Amin. Hamba yang baik itu, emunah itu konsisten. Enggak hari ini datang anginnya baik, baca Alkitab. Hari ini datang anginnya baik, doa pagi. Nanti besok udah enggak. Hari ini datang anginnya baik, malam baca Alkitab, malam dia doa. Besoknya udah enggak. Itu enggak konsisten. Bukan hamba yang baik. Tapi kita belajar loh. Saya waktu belajar ini, saya menangis Tuhan. Masih banyak kekurangan saya. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita mendorong diri kita sendiri. Mari kita jadi hamba yang baik. Amin. Hamba yang baik. Konsisten. Konsisten. Lakukan terus. Mari kita baca ayat-ayat terakhir. Ulangan 5 ayat 32. Ya. Ulangan 5 ayat 32. Ini apa ini kata-katanya? Boleh dibaca dari situ Niko, yang kata awal. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah ini ada unsur emunah ini, setia ini. Kesetiaan di sini. Ya, ini konsisten artinya. Lakukan perintah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian Ulangan 28 ayat 13, ayat sangat terkenal. Yuk kita baca ayat terakhir ini. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan konsisten, setia. Konsisten. Saudara, engkau mau jadi kepala, lakukan dengan setia, konsisten. Kita kadang mau jadi kepala tapi kita nggak cari Tuhan, nggak jadi hamba loh. Kita jadi hamba yang jahat, nggak setia. Mari jadilah hamba yang setia, yang konsisten terus. Melakukan doa, lakukan dengan cinta. Baca Alkitab, kita baca dengan cinta. Melayani apapun yang Tuhan percayakan dengan talenta yang engkau beri, kembangkan.
Saudara, saya berdoa gereja ini akan diperindah, bukan cuma rohani saudara yang diperindah. Amin. Gereja ini akan diperindah. Saya berdoa, saya mau kesaksian. Saya berdoa, Pak Agam berdoa, Tuhan, kapan ini gereja bisa di keramik? Saudara punya kapasitas-kapasitas, ayo mulai berpikir. Kalau saudara dengar suara ini lalu saudara mau jadi hamba yang baik, segera silakan. Kalau tidak kita berdoa kapan waktunya. Beberapa kali ada orang tua masuk di depan sana hampir jatuh. Karena kesenggol, kesampuk sama karpet yang sudah enggak ini. Saya berdoa, yuk mari kita berdoa. Saudara-saudara punya kapasitas, kembangkan talenta itu. Kembangkan. Haleluya. Kerjakan. Alkitab bilang, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apabila engkau melakukan sesuatu yang setia, konsisten. Dalam pelayanan, konsisten. Dalam pemberian, dalam melayani, konsisten. Ayat yang terakhir. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut, apa ini Niko? Kepada apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Persisten. Salah satu arti dari emuna tadi, persisten. Apa itu persisten? Sikap gigih, kokoh tadi ya. Emuna tadi ada kokoh ya. Persisten. Yuk kita baca yuk, sama-sama. 2, 3. Sikap gigih atau kokoh dan semangat yang terus-menerus berkelanjutan untuk mencapai tujuan, yaitu saudara, engkau ada di dunia ini, Tuhan panggil engkau untuk punya satu tujuan, surga kekal. Amin. Engkau harus menginvestasikan hal-hal kerajaan surga. Setia. Dunia makin susah. Saya mau bilang sama saudara, dunia makin susah. Tapi orang yang setia, dia harus fokus pada kehidupan kekal. Satu kali, engkau setia, Tuhan akan kasih mahkota kehidupan. Amin. Saya berdoa begini. Doa-doa pribadi saya buat jemaat. Saya jarang berdoa untuk pribadi. Paling berdoa untuk anak-anak saya. Selanjutnya itu saya berdoa banyak untuk jemaat. Doa saya begini. Tuhan, tidak ada satu jemaat Eagle yang binasa. Tidak ada satu jemaat Eagle yang tidak masuk surga. Saya rindu Tuhan. Seluruh jemaat Eagle yang Tuhan percayakan buat hamba layani. Semua akan masuk ke dalam surga yang kekal. Itu sebabnya pesan Pak Gem siang hari ini. Jadilah jemaat yang konsisten, persisten. Fokus, berjuang, kokoh, semangat terus-menerus, berkelanjutan. Untuk mencapai surga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin kita menyanyi satu lagu lama. Melayani, melayani, melayani. Haleluya. Puji Tuhan. Melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani,
sungguh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani. Tutup matamu, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Alkitab bilang hari terakhir, kasih akan menjadi tawar. Artinya ada banyak hamba-hamba tidak menjadi hamba yang baik lagi. Mereka nggak setia lagi di gereja. Mereka nggak setia lagi dalam pelayanan. Mereka telah terlalu sibuk dengan melakukan keuntungan sendiri, tidak mengerjakan untuk keuntungan tuannya, yaitu Tuhan kita, Kristus. Dan Alkitab bilang hari terakhir gitu, akan banyak orang murtad. Karena kesibukan mereka, kehilangan kasih, kehilangan kesetiaan. Sehingga akhirnya mereka anggap mereka sudah sangat diberkati. Mereka nggak perlu Tuhan. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dan Alkitab berkata, banyak digambarkan dalam kitab Wahyu. Bintang-bintang di langit akan berguguran. Artinya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dulunya setia melayani. Akhirnya di akhir-akhir hidup mereka jatuh. Karena tidak konsisten dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu, berdoa masing-masing dalam hatimu. Kalau engkau terkategori hamba yang jahat. Karena engkau gak setia. Engkau hanya melakukan pekerjaan yang menguntungkan dirimu sendiri, bukan untuk menguntungkan Tuhan. Engkau gak pernah sadar bahwa itu adalah satu kejahatan. Hari ini datang kembali lewat pujian ini bilang, Tuhan aku mau melayani engkau lagi. Aku mau melayani engkau lagi. Lebih sungguh. Mari saudara taruh tangan kanan kita di dada. Dengan lembut katakan melayani. Jemaat saja tanpa singer. Lagi sekali, jemaat saja dengan lembut melayani, 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 lebih sungguh, melayani. Tetap taruh tangan kananmu di dada, tutup matamu. Muncul satu pertanyaan. Apakah cintamu masih sama seperti dulu, cinta mula-mula? Muncul pertanyaan ini bagi jemaat Eagle. Dulu waktu engkau baru jatuh cinta pertama, engkau punya mesbah-mesbah doa. Engkau cinta jiwa-jiwa, engkau suka melayani, engkau suka menginjil. Kalau ada pelayanan-pelayanan di gereja, engkau begitu setia. Tapi sekarang cinta itu mulai pudar. Hati-hati. Hamba yang jahat. Hamba yang tidak setia lagi.
Hamba yang mulai malas dalam pelayanan. Hamba yang mulai malas dalam doa pribadinya. Hamba yang mulai malas merenungkan firman Tuhan. Hamba yang mulai malas untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan pesankan. Dia tidak mau Tuhan diuntungkan. Hamba yang hanya mengerjakan kepentingannya sendiri. Itu hamba yang jahat. Mari koreksi masing-masing kita. Mari koreksi masing-masing kita. Kalau kita ada di titik-titik tertentu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Sama-sama melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani. Melayani, melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani, melayani. Angkat dua tangan kita tinggi-tinggi. Amin. Bilang lagi sama Tuhan, Tuhan kasih aku semangat lagi untuk melayani. Melayani, melayani lebih Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Sekali lagi, melayani, melayani, melayani. Amin. Lebih sungguh. Oh haleluya, melayani, amin. Tuhan lebih dulu melayani, melayani, melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, kerinduan kami waktu kami berjumpa dengan Engkau, Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu hamba yang baik dan setia, yang bertanggung jawab dari hal yang kecil, yang telah mengembangkan semua talenta-talenta. Masuklah, inilah, terimalah mahkota yang telah kupersiapkan bagimu. Tuhan, ini kerinduan kami. Sebagai gembala hamba berdoa, tidak ada satu di antara kami yang binasa. Tidak ada di antara kami yang akan tidak masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tapi semuanya akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan, hari ini Engkau berbicara bagi kami, bahwa kami harus menjadi hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang baik. Kadangkala Tuhan ada hal-hal yang kami harus korbankan. Ketika kami mengorbankan Tuhan, ketika kami mencari Engkau, kadangkala ada hal-hal yang harus kami siap untuk dirugikan. Tetapi sebagai hamba yang baik, ajari kami Tuhan untuk punya prinsip. Biarin kami dirugikan, yang penting Tuhan kami diuntungkan. Karena kami tahu berkat kami dari Tuhan. Kalau Tuhan kami diuntungkan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat itu bagi kami. Ya Tuhan, ini doa hamba-Mu. Berkati, jadikan jemaat Tuhan hamba-hamba tulos yang mengerti kami tidak bertanggung jawab, kami tidak punya hak lagi atas hidup kami. Tapi seluruh hidup kami berikan kepada Tuhan. Ajari kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka kami percaya semuanya akan Engkau tambahkan kepadamu.
kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang konsisten, hamba-hamba yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We give you all the glory. We worship you, all you are worthy to be praised. Hamba yang setia, mari kita menyembah Tuhan. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. Sembah Dia, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari sembah Dia. We give you. We worship you, we worship you, we give you all the glory. Yes, Lord, we worship ini Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup di dunia ini kami harus menyenangkan Engkau, karena Engkau yang layak untuk diuntungkan dan ditinggikan. Ajari kami terus menyembah Engkau. Ajari kami untuk memuliakan Engkau dimanapun dan kapanpun, karena Engkau yang layak untuk terima semuanya itu. Haleluya. Mari terus menyembah Tuhan sebelum kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. I sing praises to your name, oh Lord. I sembah Dia. Sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, for your name I sing praises to your name.
sembah dia. Oh Lord, praises to your name. Amin. Oh Lord, for your name. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu ku agungkan namamu. Tuhan, oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, tadakan tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan berjanji diberkatinya engkau. Tidak dibiarkan engkau turun, diangkatnya engkau naik. Dijadikannya engkau kepala, bukan ekor. Ketika engkau melakukan dengan konsisten, dengan kesetiaan, untuk terus melayani Tuhan, melakukan, mengerjakan akan setiap perintah-perintahnya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami. Tangan-tangan yang kami angkat adalah tangan-tangan yang akan kami pakai untuk memberikan persembahan. Maupun tangan-tangan ini yang sudah memberikan persembahan. Dan tangan-tangan yang kami angkat, tangan yang sudah kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, meninggikan Engkau. Tangan-tangan ini juga yang kami tadakan untuk siap menerima berkat yang Engkau telah janjikan. Karena kami akan keluar dari rumah ini. Besok kami akan bekerja, beraktivitas. Inilah Tuhan tangan-tangan kami. Kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang ditadakan. Curahkan berkat 30, 60, 100 kali lipat. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Dari keempat penjuru muka bumi ini engkau limpahkan kekayaan-kekayaan, kejayaan-kejayaan, keberhasilan-keberhasilan bagi setiap pekerjaan umat-umat Tuhan. Dan ketika kami menikmati berkat itu, kami pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dengan membawa damai yang daripada Tuhan. Tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian daripada kita. Malaikatnya dia perintahkan untuk menjaga di setiap apapun yang engkau kerjakan dan lakukan. Berkat itu akan dicurahkan mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama 2, 3. Setiap hari adalah hari yang terbaik bagiku. Aku lebih mengasihi Yesus semakin dewasa dalam iman dan berdampak bagi kerajaan Allah. Aku lebih dari pemenang dalam segala hal. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidupku. Tubuhku sehat, tubuhku kuat, diproteksi oleh darah Yesus, dijaga oleh malaikat-malaikatnya, serta diberkati dengan damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan berkat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat siang. Boleh bersalam-salaman satu dengan yang lain karena